mesin-mesin pertanian supaya rakyatnya itu bisa saling bergantian memakainya. Boleh, iya. Itu masuk itu. Itu. Jadi nanti itu kan apa? Berdaya. Selama ini kan orang kan banyak dibagikan berupa nominal. Iya, Iya, itu. Ya itu berarti kan itu namanya konsumtif. Konsumtif. Habis. Apa? Iya, zakat produktif ada, Pak. Itu. Misalnya kalau kita wakaf tadi kan mungkin kita bandani saja, kita bantu orang itu usaha. Ternyata di usahanya itu dia nggak sukses, maksudnya nggak. Terus lah hilang wakafnya. Iya. Kalau wakaf itu Pak, itu dikelola nggak sembarangan orang. Oh, gitu ya. Iya. Jadi dia profesional betul. Kayak bikin kepatungan mungkin bikin Indomaret. Hubungannya itu dengan perusahaan, ada pesantren, ada perguruan tinggi. Iya, itu. Jadi ini bukan nggak sembarangan dana itu. Jadi harus dipikir betul Pak itu. Jadi apa ya? Bukan pengusaha, nggak bisa dipasrahi. Nggak bisa Pak itu. Iya. Iya, nggak bisa dipasrahi itu. Nggak sembarangan. Berarti yang keliru nadirnya nanti. Keliru. Salah jalan. Itu. Nah, ini namanya profesional. Itu, profesional. Jadi pengelolanya itu begitu. Jadi ya manajer itu, iya itu. Manajer memang ahli mengelola keuangan, ahli gitu. Itu. Ahli. Waduh, kadang saya gak nutur. Jadi begitu ini sudah eruh keuntungannya itu lah. Iya, wes saya gak ngerti akuntansi juga itu lah. Gak ngerti itu. Jadi kalau insinyur tuh kok ngerti gitu loh. Ya itu berarti ya profesional gitu. Jadi dengan mereka gitu. Kayak apa usaha-usaha kecil-kecil sebantu banyak kan Ya, nggak jalan. ya ini wah bahaya. Ya, jadi jangan salah itu. Jadi misalkan ya kok musola ini kok punya tanah wakaf ya. Terus ya apa ya? Gak produktif. Nah, ya apa supaya produktif di tanah ini? Ya kita ngomongnya ya nggak mbik krecik enggak Pak. Mbik wong real estate ngomongnya itu. Nah, ada tanah wakaf di sini. Ya apa supaya dia yang mengerti. Cek lokasi. Cek lokasi. Dia ngerti strategis tidak itu paham. Itu. Paham, kita ngerti itu pada. Cocoknya itu apa? Nah, itu seperti itu ngerti paham. Buat Indomaret cocok ya, iya itu. Jadi pemikiran ekonominya itu intinya kan kita kan mindsetnya kan nggak wakaf pasti untuk masjid, iya sholat. Iya. Kan seperti itu mindsetnya. Orang yang tahu wakaf pasti sama ini musola. Nah, sekarang kan itu ya pemberdayaan. Nah sekarang message diarahkan ke sana. Jadi iya. Itu. Oh, ada yang hotel barang kok ada. Di Sidoarjo ada di Sidoarjo itu. Saya ya, pernah mempelajari itu. Nah itu. Nah itu begitu. Yang di Singapura, di Malaysia, ya Allah, sampai segitu. Itu berapa itu penghasilannya? Nah penghasilannya itu dikelola untuk kemasyarakatan, itu meningkatkan kemakmuran. Jadi kan dari hasil wakaf kan, ya kan begitu, gitu. Jadi digunakan untuk ya kemakmuran masyarakat untuk itu. Ada yang butuh bantuan, ya itu dibantu dari dana itu.
Nah, sekarang tuh wakaf-wakaf tuh seperti itu. Jadi itu wakaf produktif. Jadi induknya itu tidak boleh hilang. Itu tidak boleh hilang. Nah itu. Kalau hilang salah kelola, pasti itu. Karena kalau wakaf itu tidak boleh. Iya. Kan di sini musola misalnya ada orang kaya, kamu sini rumahnya disuruh pakai musola, tanahnya yang kosong itu diwakafkan itu. Iya. Nah itu. Kalau belum ada musola di sini, jangan Pak Budi diwakafkan dari musola. Bisa, bisa. Bisa namanya kok. Jadi namanya berita aja dia. Oh, maka Gemutu ya. Wakafkan itu amal jariah. Jadi kalau sudah kalau sudah diwakafkan itu diberikan kepada Allah. Aset itu diberikan kepada Allah. Ada didol jenengan itu. Uangnya besok di surga. Surga itu. Jadi ya tidak boleh dimusnahkan itu. Dengan cara dijual lah, diambil lagi. Nah, Saudaranya ada yang mampu enggak? Kerabatnya ada yang mampu enggak? nah makanya Kementerian Agama sekarang itu begitu ada wakaf langsung disuratkan. Enggak, gini Ustaz, misalnya ada orang itu ya punya kaya, tanahnya diwakafkan, tapi saudaranya ada yang nggak mampu atau familinya ada yang mampu, apakah lebih baiknya dikasihkan saudaranya atau diwakafkan? Nah, gini loh Pak, wakaf itu harus dibedakan sedekah, zakat, infak, hadiah, pemberian itu harus dibedakan. Ketika itu wakaf, itu transaksinya dengan Allah. Jadi diberikan kepada Allah. Itu. Yang yang digunakan harta yang digunakan itu adalah harta merdeka. Artinya murni milik dirinya sendiri. Jadi tidak ada yang cawe-cawe. Itu miliknya sendiri, diwakafkan. Iya, saya tahu maksud saya itu gini. Misalnya saudaranya itu atau keluarganya itu ada yang nggak mampu, baik memerdekakan saudaranya atau diwakafkan hartanya dia itu. Yang saya maksudkan. Wakaf itu untuk dirinya sendiri ya, untuk kepentingan dia walaupun dia sudah meninggal. Nah, untuk ketika ada saudaranya yang belum mampu itu masuk ke mana itu kira-kira? Zakat bisa, nggak mampu. Sedekah ya bisa, sedekah itu bisa dari situ. Misalnya saudaranya ada yang belum. Oh berarti hibah. Tapi ada enggak itu? Kecuali anak Kalau anaknya hibah. Sudah pasti ya, dia sama sekali saudara. Iya. Nah, itu begitu. Jadi nilainya itu ya kalau memang ada, dia itu memang hartanya yang melimpah, terus menghibahkan sebuah apa itu? Kira-kira apa? Tanah dah. Ya, istilahnya memerdekakan saudara. Ya, bukan memerdekakan, Pak, itu. Enggak ada memerdekakan saudara itu. Bantu. Caranya bukan begitu. Dia ditarik bekerja di tempatnya kamu gitu, yang betul. Kalau saya itu, karena itu di situ kan ada juga itu. Salah satunya caranya itu seperti itu. Kalau dia tuh sebagai seorang kaya, dia punya usaha, itu ditarik bekerja di situ. Kalau saya tuh begitu, ditarik. Dipekerjakan, ditaruh posisi ini, digaji, ya sama dengan menggaji dengan orang lain seberapa, sama seperti itu. Bukan karena saudaranya kasih sedikit, oh enggak. Itu cara mengentaskannya. Bukan dikasih. Itu. Punya usaha. Iya.
punya usaha tuh ya begitu ditarik itu. Makanya muncul kerajaan Markus, muncul kerajaan Mas Pion, itu dulur-duluri yang ditarik itu. Nah, sehingga apa? Menarik masyarakat yang bukan dulur pekerja itu. Itu Pak, itu kan apa? Akhirnya Pak, dia terangkat sampai menjadi PT, nama keluarga. Loh, saya tuh pernah CV itu, saya pas ngaji di PPS itu disuruh menghitung zakat itu. Wah, iki wis anunya justru ke situ. Akhirnya Pak, saya dipertemukan gitu. Dengan akhirnya saya buat hitung-hitungan itu aja umum gitu. Jangan saya jangan disuruh menghitung uangnya. Kak, saya akuntansi enggak bisa, tapi saya ngasih arahan-arahan saja itu. Gitu. Mana yang apa profit apa itu milik pemilik, mana nanti yang perusahaan. Nah, terus keuntungan itu ya untuk karyawan, nanti yang zakatnya itu yang seperti apa. Saya ngasih arahan seperti itu. Nah, untuk yang tahu keuangannya jenengan yang menghitung nanti. Nah, itu. Ya pernah itu saya itu. Jadi begitu, Pak itu. Jadi ditarik. Nah, dia sebagai orang kaya. Nah, ya kan dana itu kan jangan diendapkan, kan dikelola, diusahakan. Nah, jadi dengan dia dikelola itu kan nanti akan menarik ya siapa di antara apa kerabat istilahnya ya, bukan keluarga, kerabat itu iya. Kalau keluarga itu ya istri, anak, orang tua itu keluarga. Kalau kerabat itu paklik, ponaan itu kerabat. Itu dah, kerabat apa? Dekat. Gitu. Nah, mereka yang belum itu ya kita tarik itu. Itu. Dan ya sama, kita membayarnya seperti membayar orang, sama itu. Itu begitu. Terkadang kan ada mindset cek gak bayar mahal cubuk dulure. Ya, ada enggak? Jangan begitu. Sama kayak jenengan membayar orang. Gitu. Nah, kok kewalik iku. Nah, kok malah dulure ki ngono. Balelo ya. Rut Irwan Said. Masih adike melayu berapa mil. Boleh masih. ya itu berarti kan sudah enggak tanggung jawab. Gitu. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu kan ya secara hukum ya kita tahu lah gitu. Nah, untuk menghindari hal seperti itu kita tahu. Kan ada persyaratan ya sama, kita memerlukan orang gitu. Ketika terjadi pelanggaran itu. Nah, itu seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang saudara, ya ndak podo. Gitu. Ya enggak bisa, haram. Haram. Itu bagi yang tahu hukum haram. Itu anggapan itu ya itu sudah kena goda ini, kena bisikan. Makanya nanti saya sudah selesai nulisnya, nanti tak share nanti. Itu iya. Ya itu ada, itu cara berpikir kalau mengerti itu ya enggak bisa itu. Kenapa? Jenengan bersedekah tapi bukan miliknya sendiri, ya enggak bisa. Harus merdeka dulu harta itu. Artinya apa? Benar-benar dikuasai oleh diri kita itu. Baru sah. Diterima atau tidaknya tergantung ikhlas tidaknya. Nah itu, lo punya orang lain kok disedekahkan, ya enggak sah, enggak sah, enggak bisa dipakai kebaikan, bukan miliknya, itu kecuali disuruh, itu
ini berikan kayak itu. Dia hanya pelaksana saja. Kalau harta korupsi itu gimana? Bukan miliknya. Pemiliknya ya. Banyak Cuma DPR. Percuma itu dikasih sekolah tidak sah. dikasihkan sana, dikasih sini. Lawang itu lah mencuri. Itu Yang DPR kan nggak jadi tarik mana. Pak begitu ya. itu makanya itu syaratnya harus merdeka harta itu. Artinya nol. Nol artinya tuh ya bukan hanya ini, bukan hanya ini, bukan hanya ini. Itu. Ini yang sing rawan di warisan. Ya, itu yang rawan. Itu. Ya nggak bisa langsung sekarang enggak, ini masih kecantol dengan si adiknya. Dipisah dulu si adiknya ini. Yang disedekahkan adalah milikmu sendiri. Yang adiknya enggak. Itu. Lasiti. Misalnya belum ngake. Oh, dipecah dulu. Dipecah dulu. Gini Pak, kalau kita punya anak 2 perempuan, itu memang apa betul itu sebagian harta itu ada milik saudara? Ada nggak kira-kira milik saudara? Kalau milik saudara, kalau enggak punya anak. Tadi siapa yang ngaji? Ada Kalalah tadi. Kalalah. Tadi saya melihat itu. Iya. Kalalah. Anissa. Terakhir. Oh, 9 ya. Tadi saya baca itu ada. Sebagian milik saudara yang bilang. Surat Al-Maid. Iya, Anissa ayat terakhir itu. Coba saya lihat itu. Kalalah. Yastaftunaka. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Jadi mereka itu meminta fatwa lah kepada Nabi tentang kalalah. Apa itu kalalah? Nah, ternyata Allah yang membuat fatwa. Qulillahu yuftinakum fil kalalah. Jadi katakan wahai Muhammad, katakan Allah tuh memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Apa? Inimruun halaka laisa lahu walad. Nah, laisa lahu gak duwe anak. Berarti ke saudaranya itu. Jadi warisnya saudara. Jadi anak itu menjadi penghalang. Itu. Itu. Kalau nggak punya anak. Jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi punya saudara, itu yang saudaranya berhak mendapatkan warisan tadi. Iya. Enggak, yang saya maksud itu anak. Iya anak. Iya. Jadi kalau jenengan punya anak, saudara nggak berhak. Laki perempuan sama. Iya, terhalang dia itu. Iya. Terhalang oleh anak. Jadi kalau jenengan mati ya, ahli waris Pak Darto meninggal dunia. Terus ahli warisnya yang pasti istri, anak, orang tua ada. Ya orang tua, orang tua itu pasti itu orang tua. Itu yang lain sudah terhalang sudah. Tapi orang tua nggak ada Ustaz. Sudah. Terhalang orang tua, ya istri, anak enggak. Tetap ya. Iya. Itu. Mungkin temannya Pak. Nah, punya anak perempuan 2. kemudian nilainya berapa? Sudah saya share dulu? Sudah saya share? Nilainya berapa? Sudah saya share. Itu. Itu kan saudaranya yang mati itu. Saudara yang mati ya Pak pun kan punya anak 2. Tapi hartanya kan banyak. Ini saudara yang laki-laki yang meninggal tadi itu minta jatah. Yang jenis rakus, Ya enggak. Terhalang. Orang tua Pak. Dapat orang tuanya. Nah, tapi yang saiki misalnya orang Jawa, ya enggak ada itu orang-orang yang tergolongan tertentu. Iya.
Enggak di sini ada yang kurang. Nek orang Jawa nggon kuwi iso. Iku kayak Nana ya. orang tua itu benar. Tetap enggak maksud itu tetap dapat haknya. Nanti ada nilainya loh. Tidak semua, enggak. Tidak semuanya harta itu dimiliki enggak. Jadi ada nilainya itu. Nah kok sisa nanti ke Basnas Ngomong itu nggak usah dibahas harus memang anak semua. itu. Enggak, maksudnya Nah sekarang mau itu Anissa kemarin Jadi was-was. ayat 11 12 itu 11 12 di situ. Nah, ya gitu. Terus punya wasiat. Wasiat pertama ketika orang meninggal ya. Yang harus ditunaikan dulu mayatnya itu punya hutang enggak? Itu dulu pertama. Waris itu belakangan, nomor terakhir. Punya utang enggak itu? Tapi dia punya utang tapi nggak mampu. Terus Apa? nggak dia punya utang tapi Tetap hutangnya jadi warisan. warisan. Itu warisan anak. Siapa ahli warisnya? Ya dia yang mewarisi. Istrinya nggak mampu, anaknya nggak mampu. Terus kemana? kemana? Saudara. Ya aslinya ke situ. Enggak, saudara enggak mewarisi karena dia punya ahli waris itu. Istri sama anak aja kan. Kalau Iya. misalkan ini sama-sama nggak mampunya semua terus Ya, gimana? ya paling tidak kalau di perusahaan atau badan-badan PT apa itu biasanya dinolkan ketika dia meninggal. Ini kan Ya, itu. masyarakat yang Iya, orang iya. mungkin ya kondisinya memang nggak punya. Ya makanya ya di sini persoalan hidup itu ya hati-hati. Rasulullah itu paling sangat berlindung dengan yang namanya hutang. Pernah ada seorang yang meninggal, ditanya punya hutang enggak? Punya. Salat no lah apa salat dewe ngono gampang kalau bahasa saya itu. Jadi Rasulullah enggak mau nyolatnya. Kenapa dia masih punya hutang? Kecuali dia ada yang menanggung. Ya makanya nanti harapannya Kak dana zakat itu dipakai. Ya kita laporanlah ke Basnas, ke lembaga zakat itu bahwa ini punya hutang. Jadi dari situ ya gak mungkin orang lain akan nyauri Pak. Pamannya dulur ya gak mungkin. Kalau kita langsung berhadapan yang menghutangi, itu minta diikhlaskan itu gimana? Tidak apa-apa. Kalau dia ikhlas berarti sudah Iya. nol ya. Iya. Pak, ngomongnya sing kok langsung Pak Rudu senang ya ndak itu. Pak, ini mayit ini punya utang teng jenengan. Nilainya sekian. Nah, itu gimana? Sementara juga ahli warisnya ya podo miskin kabeh. Itu. Ya ya wis itu ya berarti nol. Tapi itu saudara Terus? nggak nanggung saja. Nah, Punya enggak, bukan biasanya kan ada di kecuali tidak ada dia tidak punya anak, maka dulurnya itu ahli warisnya. karena di itu kan kalau di habis kan diumumkan. Nanti Iya. apa itu? Yang bekerja Yang sama. punya Ya, urusan dengan keluarga kan kerajaan. Yang dimaksud keluarga itu ya istrinya, anaknya, bapaknya, ya ahli waris itu. Itu yang dimaksud. Ya nagihnya ke sana. Kalau dia punya hutang ya dia ahli warisnya ya hutang gitu. Ini sih oke hutangnya Pak sano anak. Jokowi ya kayak Sano bojone engko ono tagihan sekian. Aduh, utang negara terus yang utang yang presiden gimana? apa warisnya? Presiden berikutnya. Makanya begini, kalau jadi presiden itu kan nanti kan ada catatan-catatan hutangnya kan ada. Itu dipakai apa? Untuk pembangunan. Ya diterus tuh itu. Ada catatannya Pak itu. Makanya ketika terjadi pergantian bupati, kok langsung bekerja enggak? Dipelajari dulu sih itu. Dokumen itu dulu.
Oh, utangnya sekian. Oh, iki. Oh, ini harus diganti. Maka dioper. Pendukung-pendukungnya ditarik di sini. Itu pendukungnya ditarik taruh ini. Kamu ya kan begitu biasanya itu. Karena dia yang loyal nanti dengan apa yang dikehendaki oleh kepemimpinannya. Nah, kok lawannya, waduh bisa bikin gembosi kok bahaya kan? Nah, itu biasanya kan begitu. Ketika terjadi pergantian pemerintahan. Wah, ini harus ya apa? Punya hutang sekian. Catatannya ada, penggunaannya untuk pembangunan ini. Ya ada juga pernah ke saya itu. Jadi gimana? Utangnya sekian ratus juta. Kemana uang itu? Nah ini gak jelas. Telusuri dulu. Ditelusuri yang berkaitan ada catatannya, ada peruntukannya. Nah gak jelas. Ya gimana mau meneruskannya? Kalau peruntukannya untuk pribadi, kira gitu kan? Lalu utangnya disembunyikan, ya sudah gak bisa meneruskan. Karena apa? Pertanggungjawabannya ndak ada. Dan begitu. Ya sudah, nanti nagihnya ya ke dia, kan gitu. Nah, kalau ini memang untuk lembaga ini, ya saya teruskan. Karena sekarang kepemimpinannya ada di saya, misalkan begitu. Ya saya sarankan begitu. Ya ada yang konsultasi itu seperti itu. Ya karena tidak ada catatan sebagai pertanggungjawaban itu ya ini ya nggak bisa. Itu begitu. Ruwet Pak, jadi pemimpin itu. Jadi bupati ya ruwet juga itu. Saya juga ya belajar gitu-gitu. Ini kebetulan kepala sekolah sing nanya begitu, duwe utang. Nah, catatannya gimana? Ya tak ini tuh. Nah, peruntukannya apa? Mana catatannya? Kan gitu. Ya kan tidak ada ya bagaimana untuk melanjutkan tanggung jawab. Nah, kan begitu. Iya. Udah ya? Sok takut mana? Gak mangan mana? Takut saya ngucap mana?